نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita kembali di majelis yang penuh dengan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau mulai dulu dan sekarang ila yaumil qiyamah. Halaman 90 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibadah, sebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad sebuah kisah halaman 91 bahwa Imam Syibli datang mengunjungi Ibnu Mujahid, sama-sama ulama besar nih, sama-sama wali Allah Subhanahu wa taala. Imam Syibli datang mengunjungi Ibnu Mujahid. Maka Ibnu Mujahid memeluk akan Imam Syibli dan mencium di antara dua matanya. Ini karena menghormatilah, bukan karena nafsu. Jadi ini karena menghormati. Kebiasaan orang-orang Arab biasanya bila ketemu, lawas kada ketemu, lalu saling berpelukan, lalu mencium di antara dua matanya, di kening, dikecup di kening, setanda menghormati. Ini lakian sama lakian, lakian tamu binian jangan. Sia bini orang nih cium-cium, nah sariki orang. Nah, maka Ibnu Mujahid ditanya. Ada orang batakon wal Ibnu Mujahid nih, karena Ibnu Mujahid ini memeluk dan mencium di antara dua mata di kening sini Imam Syibli. Kenapa engkau lakukan itu kepada Imam Syibli? Kenapa biar nih menghormati sampai memeluk, mencium kening Imam Syibli? Maka Ibnu Mujahid menjawab, aku, jar Ibnu Mujahid, telah bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu Rasulullah datang kepada Imam Syibli. Berarti Imam Syibli ini luar biasalah pangkatnya di sisi Allah. Sampai di mimpi itu terlihat Rasulullah mengilangi Imam Syibli. Dan Rasulullah mencium di antara dua mata Imam Syibli. Rasulullah mencium kening Imam Syibli.
Maka aku tanya beliau, ku tanyai dalam mimpi itu Rasulullah nih, ku tanyai, ku takuni Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau lakukan ini kepada Imam Syibli? Artinya pian mencium Imam Syibli leh. Maka Rasulullah, itu Rasulullah lah, Rasulullah, O-nya tertinggal lawan huruf L, Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, iya benar, inggih ya Rasulullah, aku mendatangi Imam Syibli, aku mencium Imam Syibli. Karena ujar Rasulullah, dia ini amalan lah, tidak mengerjakan akan sholat fardu kecuali setelahnya dia membaca ayat. Nah ini amalan Imam Syibli nih. Sebabnya mengamalkan baca ayat ini, nah bila tontong sembahyang 45 waktu lah, ini membaca ayat ini. Apa ayatnya? Surah Al-Baqarah terakhir nih, di akhir-akhir surah Al-Baqarah nih. Bukan, surah At-Taubah, At-Taubah di akhir-akhir surah Taubah nih. Nah, jadi kita bila membaca surah Taubah tuh ujar kada perlu bismillah, auzubillah aja. Makanya kan ini ayat ini ada sebelum kita baca maulid dah. Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, kada bismillah. Kenapa jadi kada bismillah? Karena di dalam surah Taubah itu ya membicarakan tentang peperangan. Nah, kalau di perang itu melawan orang kafir, itu tidak ada kasih sayang kepada orang kafir, itu bunuh-bunuh aja. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim itu kan menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah pengasih penyayang. Jadi kurang pas lah kalau membaca surah At-Taubah dengan membaca Bismillah. Jadi bila kita mengaji Quran surah At-Taubah langsung auzubillah aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Contohnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, saya membaca maulid sebelum menyatukan baca ayat ini nih. Auzubillah. Nah, jadi Rasulullah dalam mimpi itu mengisahkan kepada Ibnu Mujahid, Imam Syibli itu amalannya bila tuntung sembahyang membaca 2 ayat terakhir lah surah At-Taubah. Bunyi ayatnya seperti tertulis di situ, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Apalagi lebihan ayatnya. Nah, lalu dia Imam Syibli membaca 2 ayat itu. Dia bersalawat kepadaku ya Rasulullah dengan salawat, nina salawatnya, sallallahu alaika ya Muhammad. Nah itu, sallallahu alaika ya Muhammad. Maka aku tanya akan Imam Syibli. Ini kan bertanya nih, kada lagi nih mimpi, bertanya nih waktu ketemu dengan Imam Syibli itu deh. Nah, aku takutnya Imam Syibli nang ujar tadi, benarkah engkau membaca ayat itu dan salawat itu tiap selesai sholat? Kan suatu malam aku termimpi melihat Rasulullah datang kepada pian wahai Imam Syibli dan memeluk pian. Aku takuni segitunya leh pian wahai Rasulullah kepada Imam Syibli, gimana Rasulullah? Karena Rasulullah Imam Syibli ini membaca
ayat itu tentang sembahyang membaca salawat itu. Lah aku takut ya Imam Syibli bujuleh pian membaca ayat itu dan salawat itu tentang sembahyang. Maka Imam Syibli pun membenarkan yang demikian itu. Inggih ya Imam Syibli, amalanku ibadah tentang sembahyang itu membaca ayat itu dan membaca salawat itu sekali. Artinya apa? Imam Syibli ini dicintai Rasulullah SAW. Imam Syibli mencintai Rasulullah dan Rasulullah pun mencintai Imam Syibli dengan sebab membaca amalan itu. Nah, jadi kita Pak Ibu mudahan kita kalau mengamalkan lah bila tuntung sembahyang baca 2 ayat terakhir surat Taubah itu dan baca salawat itu sekali. Sekali itu sekurang-kurangnya hendak berapa kali kalian? Sallallahu alaika ya Muhammad. 3 kali kah? Sallallahu alaika ya Muhammad. Sallallahu alaika ya Muhammad. Nah, lalu dengan sebab kita mengamalkan itu mudahan Rasulullah itu cinta bang lawan umat sini ini cinta. Cuman ada yang dicintai benar, ada yang cinta biasa aja. Nabi Muhammad itu cinta benar lawan umat sini, tapi ada yang lebih dicintainya lagi. Nah, supaya dicintai Rasulullah yang nyatanya dulu lah supaya dapat syafaat Nabi bang. Kan kita mengharapkan daripada cinta Rasulullah itu supaya sidin beri syafaat kita, supaya sidin menolongi kita akan kita di padang mahsyar di hari kiamat. Nah gitu. Jadi kecintaan Nabi itu manfaatnya supaya kita diberi syafaat sidin, terkumpul sidin dalam surga gitu nah. Nah mudahan kita lah kawa amalkan membaca ayat ini nah, mulai subuh nih nah, betul semuanya subuh kita esok baca ayat itu. Nah, hafal aja biar itu, apalagi nang bubuhan ibu-ibu nang ketujuh baca maulid, hafal aja ayat itu. Sallallahu alaika ya Muhammad yang dikaji juga. Nah, coba kita baca terjemahkan sedikit tentang ayat itu. Tuh ayat itu bicara tentang akhlak Rasulullah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad sungguh bahasa kitanya bujuran tuh jalur Allah Ta'ala. Ja'akum datang kepada kalian wahai manusia rasulun seorang rasul, tafsirnya huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud rasul itu yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita. Nabi Muhammad itu min anfusikum, ada 2 tafsir. Tafsir yang pertama min anfusikum itu daripada golongan kalian wahai, kalau dikhitab itu bubuhan orang Mekah di zaman Nabi kan, telah datang kepada kalian wahai orang Mekah seorang rasul dari golongan kalian juga, orang Mekah juga, dari suku Quraisy juga gitu nah. Jadi jangan bingung, jangan takajud, rasulnya dari bubuhan kalian juga gitu nah, dari golongan kalian juga. Lain misalnya Nabi, misalnya Nabi kan orang Arab waktu itu tuh, ya Allah, nang pemulaan nang kenal Nabi nih, tiba-tiba misalnya Nabi datang dari Cina, orang Cina, atau dari Eropa, orang Eropa kan takajud-kajud ini kada dari golongan kalian juga, orang sakamolan buan nyawa juga. Jadi kan itu jangan takajud, jangan ditolak. Nah kayak itu. Nah ada juga tafsir yang lain mengatakan min anfusikum itu daripada golongan manusia. Telah datang seorang rasul kepada kalian, seorang rasul dari golongan manusia, bukan dari golongan jin, bukan daripada golongan malaikat. Nah seandainya Nabi itu daripada golongan jin, kayak apa kita melihat? Sedangkan jin itu kan kau dilihat. Jadi kayak inilah jin itu ya di dunia nih, jin itu di dunia ini kada kawa kita melihat inya, tapi inya kau melihat kita. Tapi kalau di akhirat paling kita kau melihat jin, inya kada kau melihat kita. Nah kayak itu. Kalau di dunia ini kita kada kau melihat jin, inya kau melihat kita. Nah,
Cuman orang-orang yang khawas, orang-orang yang punya penglihatan yang tajam, kadang-kadang diperlihatkan Tuhan baginya, inya kau melihat jin, tapi bukan dengan bentuk yang asli. Bisa jin itu berbentuk ular, berbentuk kucing. Nah, kau dilihat, tapi kan ada bentuk asli, namun bentuk asli kan kau dilihat. Nah, jadi alhamdulillahnya Nabi Muhammad golongan manusia. Artinya kau dilihat oleh sahabat Rasul mencontoh bagaimana cara makan, cara minum, ya kalau cara sholat. Coba kalau seandainya daripada golongan jin atau golongan malaikat, kada kau dilihat. Nah, jadi min ampusikum itu sebagai Allah tafsir mentafsirkan dari golongan kalian, dari golongan manusia. Jadi kita wajib meyakini Nabi Muhammad itu golongan manusia, bukan golongan jin ataupun malaikat. Azizun alaihi ma anittum. Ini sifat Rasulullah nih, yang artinya itu berat terasa bagi Rasulullah penderitaan yang kalian alami, wahai umat Rasulullah SAW. Jadi kita nih kadang-kadang dapat nikmat, kadang-kadang dapat bala, kadang-kadang nyaman, kadang-kadang sulit hidup nih. Nah, ketika kita sulit, ketika kita dapat bala, kan kita sakit toh. Rasulullah tuh merasakan penderitaan kita, bukan kadang merasakan. Sampai-sampai ada umat Rasulullah di dalam kubur disiksa oleh malaikat. Sakit tak? Rasulullah merasakan penderitaan umatnya itu. Nah, oleh karena itu kita haram hukumnya menyakiti umat Islam nih. Bila kita menyakiti umat Islam ini, baik fisiknya ataupun hatinya, itu hakikatnya kita menyakiti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu merasakan berat penderitaan umatnya. Misalnya kita nih mengatik telinga kawan, aduh ya kawan sakitnya, itu Rasulullah tuh merasakan sakitnya. Itu tuh fisik lah. Atau misalnya kita menghinainya, mau ulu-ulu, menyambati, lalu hatinya sakit, itu menyakiti hati Rasulullah SAW hakikatnya. Nah, oleh karena itu kita kan tidak boleh menyakiti umat Nabi Muhammad nih, karena hakikatnya menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebaliknya bila kita suka menyenangkan umat Nabi Muhammad, itu hakikatnya menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baik umat Nabi Muhammad yang masih hidup atau umat Nabi Muhammad yang sudah wafat. Contoh misalnya, bagaimana cara kita menghimungi, menyenangkan umat Nabi Muhammad sudah wafat? Kita bertahlil kan, kita mendoakan supaya diampuni dosa sidin, diangkat derajat sidin, dilapangkan kubur sidin, lalu kabul doa kita nih, lalu akhirnya sidin dikubur, dapat kebun surga, dapat kelapangan. Itu Rasul himung. Himung. Bila kita menghimungi umat Rasulullah, kita akhirnya menghimungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita akhlak kita jangan kita menyakiti hati Rasulullah dengan cara jangan menyakiti hati umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semampu kita menghimungi. Namun kadang kau menghimungi lah, kadang kau membahagiakan, minimalnya jangan menyakiti barang. Mengkadang kau kita berbuat baik, minimalnya jangan mengganggu, jangan menyakiti umat Rasulullah. Karena itu Rasulullah tersakiti. Itu maksud daripada azizun alaihi ma anittum. Berat terasa bagi Rasulullah penderitaan yang kalian alami wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Harisun alaikum itu artinya Rasulullah itu ingin benar, hendak benar umat sidin ini barataan masuk surga. Bahkan sidin hendak benar, ingin benar orang-orang kafir itu nabi iman, sehingga jadi umat sidin. Nah, mati harga dan iman masuk surga. Jadi kayak itu Rasulullah itu hendak benar, ingin benar, berusaha benar, berjihad, berjuang, mati-matian sekuat tenaga. Bagaimana caranya supaya umat sidin ini ada masuk neraka walaupun seikung? Bagaimana caranya supaya orang-orang kafir itu beriman jadi umat sidin?
Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa cintanya Sidin lawan umat Sidin nih. Cintanya Sidin umat Sidin nih. Bahkan di dalam riwayat disebutkan jangan di akhirat di dalam neraka ada tersisa lagi seekor umat Rasulullah. Tersisa seekor lagi umat Rasulullah. Nang belum masuk surga karena ada imannya. Lalu Rasulullah ini hakun betajun. Tahu kayak apa kisahnya? Neraka itu kan Rasulullah kalah neraka. Hebat Rasulullah dalam neraka. Jadi kira-kira kan ada hangit Rasulullah. Nah, itu untuk apa? Untuk mengambil umatnya tuh supaya dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga. Itu syafaat Nabi. Nabi beri syafaat. Nah, jadi Nabi itu sangat mengingini kalian wahai umat Rasulullah jangan ada seekor pun masuk neraka. Sebenarnya masuk surga. Jadi Rasulullah itu bertanggung jawab dunia akhirat bagi umatnya. Nah, bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat Rasulullah pulang. Dengan orang beriman Rasulullah itu pengasih penyayang, penyantun, pengasih penyayang. Sifat Rasulullah itu pengasih, penyayang, penyantun kepada seluruh umat Nabi, umat Sidin. Karena orang beriman itu ya umat Sidin. Amun kada beriman itu kada umat Sidin. Cuma Sidin mengingini orang yang kada beriman itu supaya masuk Islam, beriman jadi umat Sidin juga. Nah, Sidin kasih sayang. Fa in tawallaw, maka jika mereka berpaling daripadamu wahai Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad ini kan berdakwah semasa hidup Sidin nih. Berdakwah kepada orang kafir supaya beriman. Ada yang menerima, ada yang berpaling. Berpaling kada mau menerima. Orang munafik kada juga berpaling, kada akan menerima. Faqul, ujar Allah Ta'ala, maka katakanlah wahai Nabi Muhammad, hasbiyallahu la ilaha illahu. Hasbiyallah, cukup Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Cukup Allah Ta'ala sebagai penolongmu. Biar aja mereka kada akan beriman sudah karena tugas Nabi itu menyampaikan aja nang berhidayah Allah Ta'ala. Apabila mereka berpaling, ya katakanlah hasbiyallahu la ilaha illahu. Cukup Allah Ta'ala yang memelihara aku, menjaga aku. Nabi Muhammad kada perlu juga kepada dukungan manusia, ya Allah. Cukup Allah Ta'ala aja nang menjadi pendukungku, penolongku. Alaihi tawakkaltu, atasnya aku bertawakal ya Rasulullah. Atas Allah aku bertawakal. Aku menyerahkan segala urusanku. Nah, Rasulullah sudah berusaha ada berdakwah. Ternyata mereka itu kada akan menerima dakwah Rasulullah. Serahkan kepada Allah Ta'ala aja sudah. Nah, atasnya aku bertawakal atau berserah diri. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dan Dia Allah Tuhan yang mempunyai arasy yang agung. Arasy itu termasuk makhluk Tuhan yang di atas langit. Di atas langit ketujuh ada namanya arasy. Nah, itu siapapun ya Allah Ta'ala ampunnya. Nah, Allah Ta'ala yang mempunyai Tuhan yang punya arasy yang agung. Itu sedikit makna daripada dua ayat itu. Nah, lalu baca kita sallallahu alaihi ya Muhammad, itu artinya mudah-mudahan merahmati atau mencurahkan rahmat oleh Allah atas pian alaika, atas pian ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Nah, itu amalan Imam Syibli sehingga Sidin dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita termasuk orang yang cinta dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat syafaat Nabi nanti di akhirat, amin ya rabbal alamin. Kemudian amalan yang berikutnya, nah itu tadi kan amalan dibaca imam tuntung sembahyang 5 waktu. Setiap sembahyang tuh baca. Kalau ini nah amalan imam maghrib sembahyang imam maghrib nalah. Dan barang siapa mengekali, artinya kan sekali aja nih, mengekali setiap, artinya setiap membaca salawat ini. Nama salawatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi kulli ma jara. Itu jarak lah, bukan jaza. Ma jara bihil qalam,
wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi kulli ma jara bihil qalam. Apabila bacanya tiap selesai sholat maghrib, untuk sampai maghrib ini nih, bacanya 10 kali. Apa padilatnya? Insya Allah dia akan mendapat husnul khatimah. Arti husnul khatimah itu mati beriman dan keadaan matinya tuh kada tragis, gitu nah. Lah, ya orang mati beriman inilah ada mati hal keadaan baik-baik saja, ada mati hal keadaan tragis. Beriman juga bang, menyinya mati hal keadaan Islam. Nah, orang husnul khatimah nih apa? Mati hal keadaan baik, maksud baik tuh inya kada maksiat matinya lah. Nya husnul khatimah ini lah ada beberapa tingkatan lah. Tingkatan yang pertama, orang mati husnul khatimah ini kau mengucap la ilaha illallah, mati. Itu tingkatan yang paling hebat nah husnul khatimahnya. Ada yang kedua husnul khatimah juga, cuman teranda sedikit pada tadi, mati hal keadaan beribadah. Contohnya hatan sembahyang mati, saya hatan sujud mati, hatan puasa mati, hatan duduk nuntut ilmu ini mati. Itu husnul khatimah juga, cuman tingkatan kedua. Nah, ada tingkatan yang ketiga husnul khatimah juga, mati hal keadaan yang biasa-biasa aja, cuman orangnya masih beragama Islam. Contoh misalnya guring orangnya, kayaknya mati hal keadaan guring, kan guring itu kan ada maksiat. Guring misalnya sekali, bangun-bangun sekali mati orangnya, tapi orangnya mati hal keadaan beragama Islam, husnul khatimah juga ngarannya. Nah, jadi husnul khatimah ini bagus akhirnya, artinya kada hal maksiat, kada nang haratan bedong mati, kada tuh husnul khatimah namanya. Haratan mencuri gumili orang mati, nah tuh husnul khatimah namanya. Ini ada hal keadaan nuntut ilmu mati, nah dan matinya pulang hal apa bagus akhirnya, artinya kadang nang paket kepala, kadang nang hancur awak, tapi bukan berarti orang nang hancur awak paket kepala itu kada beriman asalnya. Contoh kan ada aja orang nih tulak misalnya hendak bahaji, kan tulak bahaji ini kan termasuk ibadah nih. Sakainya dia pesawatnya meledak, kan hancur awaknya tuh. Akhir umurnya husnul khatimah cuman dengan secara tragis, awaknya hancur. Husnul khatimah juga itu bukan kada husnul khatimah. Nah, jadi husnul khatimah itu yang nyatanya dulu matinya kada maksiat, cuman ada yang baik-baik saja, kada hancur awak, ada nang hancur awak. Ya kalau nah kayak buan sahabat Nabi tuh di peperangan tuh husnul khatimah tuh syahid, cuman ada nang paget kepala ya Allah, ditimpas ada nang paget awak. Itu udah secara tragis. Mati syahid itu husnul khatimah juga kita mati akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi membaca salawat gini, ini kita ambil di dalam kitab Senjata Mukmin. Senjata Mukmin itu ada di situ, mengambil di situlah. Itu yang ditulis oleh Tuan Guru Husin Qadri Tunggul Iram. Nah, itu ada di sini menulis. Jadi kita mengutip di situ. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi kulli ma jara bihil qalam. Kalau diartikan itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, ya Allah curahkanlah rahmat atas penghulu kami Nabi Muhammad, wa ala alihi dan ke atas keluarganya, wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya. Sebilang apa curahan rahmat Allah? Bi'adadi, nah dengan sebilang kulli setiap ma barang itu apa saja, jara bihil qalamu yang ditulis, yang berlaku artinya ditulis dengan dia oleh qalam. Qalam tuh pulpen. Qalam tuh bukan pulpen kayak kita tuh, tapi
Qalam ini ada makhluk Tuhan namanya qalam. Enggak tahu juga bentuknya. Nah, qalam ini menulis takdir Allah. Tentang pacangan terjadi dalam semesta di dunia ini ditulis itu nah. Pakai qalam dah. Contohnya misalnya nih kita hadir di malam ini di tempat ini sudah ada tulisannya, sudah berdahulu lawas sudah ditulis, artinya kita malam Jumat tanggal sekian bulan sekian akan hadir di tempat ini, sudah ada tulisannya. Sampai-sampai daun yang setiap daun gugur daripada pohon itu ada tulisannya, ditulis oleh qalam. Takdir Tuhan itu sudah tertulis sudah. Setiap kijipan mata kita, nah kijip itu sudah tulisannya dah. Siapa yang menulis? Allah Ta'ala. Ada ditugaskan Allah Ta'ala makhluknya namanya Al-Qalam. Itu menulis takdir Allah. Kan seberapa aneh yang ditulisnya. Ya, berarti banyak yang ditulisnya oleh qalam nih. Nah, sebanyak itu ya Allah curahkan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya banyak benar nih. Jadi walaupun kita membaca salawat ini 10 aja. 10 aja nih 10 kali aja mendoakan rahmat, cuman karena sebilang yang ditulis oleh qalam jadi berlipat-lipat ganda yang rahmat Allah dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, mudahan kita kaum amalkan juga lah. Baca salawat itu 5 tuntung sembahyang maghrib 10 kali. Amalan 5 tuntung sembahyang. Terus segala yang makruh berkaitan dengan sholat. Nah, jadi arti makruh itu aja bila digawi kada berdosa, paham? Tapi bila ditinggalkan atau kada digawi dapat pahala. Berarti makruh ini lebih baik jangan digawi. Makruh ini lebih baik ditinggalkan. Ini makruh di dalam sholat berkaitan dengan sholat lah. Namun yang di luar sholat banyak yang makruh nih. Contoh misalnya makan bawang, makan bawang mentah, tuh hukumnya makruh. Kenapa? Bisa menyebabkan bau mulut. Nah, jadi supaya hilang makruh, bila kau makan cacapan, biasanya capan itu bawangnya mentah, sunat bersikat gigi supaya menghilangkan makruh itu. Soalnya malaikat rahmat bisa kadang barak kepada yang bau-bau yang kurang sedap. Nah, termasuk makruh itu menurut sebagian ulama berokok. Nah, berokok. Jadi ini menurut sebagian lagi ada kan khilaf pendapat ulama. Berokok itu ada mengatakan haram, ada mengatakan makruh. Nah, jadi mungkin di daerah kita nang buhan perokok ini mungkin mengambil hukum makruh ya lah. Jadi kada apa-apa berokok. Kada berdosa atau berokok karena makruh aja. Nah, ada ulama sebagian menghukumkan haram itu, ya terserah sidinnya beda pendapat. Nah, jadi bila orang misalnya ada gawian nang ulama beda pendapat itu kita kan dosa mawal karena ada dalilnya gitu lah. Bila ada madhakan nang haram, ada madhakan makruh. Tentu kita jangan mahwal orang berokok gitu lah karena ada aja dalilnya nang membulihakan, maksudnya nang memakruhakan aja. Nah, kayak itu. Nah, menulun kan kada berokok bang, mungkin berokok ya kalau. Nah, jadi tetap aja kita bakawan kada nang, wah ikan berokok wah haram jangan bakawan. Nah, karena kayak itu. Selama ada pendapat nang memakruhakan aja kita tetap bakawan gitu nah. Kawan orang berokok jangan gara-gara beda pendapat lalu kada bakawan, jangan. Ya, kan ulama-ulama kita banyak aja yang berokok. Nah, tapi ada juga yang ada berokok. Nah, itu salah satu contoh yang makruh. Ini makruh yang berkaitan dengan sembahyang lah. Makruh salat di kamar mandi. Walaupun kamar mandi itunya tuh barasih, kenapa jadi makruh? Karena kamar mandi itu tempat membuka aurat. Biasanya tempat membuka aurat. Makanya makruh. Namun ada aja kamar selain kamar mandi, baik di kamar itu aja sembahyang jangan di kamar mandi. Ini bukan kada salah, sah aja bang sembahyang di kamar mandi, jangan makruh. Sebaiknya jangan. Dan di tempat ganti pakaian,
ganti pakaian. Misalnya ada tempat khusus, amun kamar itu kan ada khusus ganti pakaian, karena kamar tuh tempat tidur ya jua ya, kalau tempat barabah ya jua, tempat ganti pakaian juga kada apa-apa itu di kamar. Ini masih ya tempat khusus dasar ganti pakaian aja. Nah itu situ makruh. Dan di tempat penyembelihan hewan, ini nyatanya ini adalah tempat penyembelihan hewan nang kadena najis. Amun najis kada sah sembahyang di situ. Misalnya menyembelih sapi banyak apa yang darah-darahnya kada sah. Maksudnya sudah juga dibersihkan darah-darahnya, kotorannya suci aja, sembahyang itu tetap makruh. Kalau ada tempat yang lain lagi. Nah, dan di atas kuburan yang tidak dibongkar, yang tidak diambil mayatnya. Jadi misalnya pian ditugaskan untuk berjaga di kubur, mengaji akan Quran biasanya lah 3 malam. Karena pas sembahyang, cuma sembahyang jangan di atas kuburannya. Mun samping ada apa-apa. Misalnya di kuburan ya, kalau nah di sampingnya sini sembahyang ada apa-apa. Jangan di atasnya gitu nah. Karena masih ada mayatnya di dalam. Ini kayaknya kan menghormati ya. Kita bila berjalan lo jangan melangkahi kuburan itu, hendak kita bersisih aja 3 gitu. Kecuali memang sempit, kada kawa jalan lain, kecuali ada lagi. Atau misalnya nesannya hilangan dah, kita kada tahu kan. Kan kayak yang 200 tahun yang lalu nesan-nesannya tuh tercambutan sudah. Kira kita tanah biasa ya, tajajah kayak kita kada tahu. Tapi lamun kita tahu kan ada tunggulnya, nah kita menghormati juga orang di situ tuh. Walaupun sudah lawas sudah kubur situ beliau kayak kita. Nah, apalagi misalnya behir apa kami di kuburan tuh haram hukumnya. Nah ini sembahyang di atas kuburan makruh. Makruh aja bang, ada sah atau ada sah aja cuma makruh. Dan di tempat pembuangan sampah, tapi jangan ada najisnya lah. Nah jadi sah aja cuma makruh. Sembahyang di tempat pembuangan sampah. Kenapa? Kan sampah tuh ya bau nah masam-masam nah. Sembahyang di situ mencium bau masam-masam nih tuh bisa terganggu kita sembahyang. Nah itu menyebabkan makruh. Anu orang bro, baju panas lang di perumahan bau itu kan makruh kada makruh tuh. Soalnya yang makruh kan sudah kita bicara kemarin dalam kitab Perukunan Jamaluddin nang makruh kita berwudu dengan air panas tuh air yang kena sinar matahari, kemudian airnya itu ditampung di dalam bejana emas kah ya? Itu apa? Besi kah gitu lah. Kemudian di negeri yang panas seperti Makkah. Amun kita kan kada cukup syarat itu. Kenapa? Banyak di perumahan tuh kan kada di tempat seperti nang besi. Kalau tuh ada di perumahan. Lawan juga gitu kada di negeri yang panas. Kada apa-apa itu kada makruh berwudu di banyak perumahan karena sinar matahari itu kan makruh. Kada makruh. Dan sudah tadi lah. Dan di gereja, nah di gereja makruh makruh sembahyang di gereja. Kalau misalnya nih pas haulan gurus kumpul sampai gereja dibuka orang misalnya ya dari Banjarbaru tuh kan ada gereja tuh pinggir jalan tuh dibuka orang jamaah haul misalnya sampai ke situ pas sampai waktu sholat misalnya mohon kawa sembahyang di luar aja jangan di gerejanya. Nah bukan kada sah aja bang makruh, tapi jangan amun di luar hibak juga aja ya kada apa-apa sah aja sembahyang di gereja tuh asal tahu arah kiblatnya aja lah sah aja bang. Cuman namun kawah aja keluar ke tempat lain, kalau tempat lain dia jangan di gereja makruh punya. Dan di tempat peribadatan kaum Yahudi namanya biarlah sinagog namanya. Tempat peribadahan kaum Yahudi itu namanya sinagog. Kalau kita kan masjid ya lah. Kalau orang-orang Kristen itu gereja. Kalau orang Yahudi itu sinagog. Nah, dan di kuil, bukan Hindu soalnya kuil nih. Nah, makruh juga sembahyang di kuil. Dan di atas Ka'bah. Kalau umrah soalnya menaiki Ka'bah di atas Ka'bah sembahyang makruh.
susah aja bang, nak berhadap kemana nggak sih tak? Nah tapi bisa dipukuli askar benar. Dan di lembah itu apa? Tempat mengalir dan berkumpulnya air hujan di situ. Misalnya ada kayak lembah tuh kan lembah. Nah ini kayak curang itu. Sini ada juga. Nah lalu tuh kumpul situ banyu biasanya di situ. Nah di situ makruh sembahyang. Dan di setiap tempat-tempat maksiat, di diskotek makruh sembahyang, di tempat orang berjudi makruh sembahyang, bukan karena sah, makruh. Karena di situ tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, Bang. Nah, dimurkai. Lain misalnya lah dialih fungsikan Ampis itu tempat judi misalnya desa di Baswi perjudian ambil lalu dia dibangun masih itu langgar. Itu kan ada apa nih itu Darussalam tuh bahari jar. Darussalam tuh tempat orang berjudi kah pinggir sungai itu. Ampun-ampunnya orang Cina. Ujar menurut kisah tempat orang berjudi kah jual minuman keras kayak itu. Nah, lalu Datuk Kasful Anwar ini kan sedian bakungsian bekerja sama orang-orang sugihnya untuk manukari ini tuh. Ini kada apa-apa larang asal mun ditukari kan mun kita kan sudah jadi ampun kita, nyaman aja kita. Jadi kita ubah tempat itu. Ada lagi orang di situ berjudi, lalu dibangunlah pondok pesantren Darussalam itu baru aja tempat enggak ada tempat judi kah, pokoknya tempat maksiat dah. Nah, pipang sudah ya Allah kita. Nah, dan di pasar makruh sembahyang. Nah, karena di pasar ini orang berucau ada nama pandir masalah iwak, masalah baras. Nah, jadi mungkin kayak kada fokus kita sembahyang kita. Mun kada ada lagi tempat ya Allah, waktunya sempit juga kada apa-apa ya. Sembahyang di pasar. Dan di hadapan manusia yang menghadap kepada orang yang sholat. Ini kayak kita dudukan sini, soalnya tahu-taunya sembahyang kita misalnya di sini menghadap orang, itu makruh. Di tengah-tengah orang sembahyang makruh. Yang ada nyaman juga. Dan di tempat yang dibikin oleh orang yang sholat, sekalipun imam akan tempat yang dia sholat di tempat itu, sedangkan dia tidak bisa lagi berpindah sholat ke tempat lain gara-gara tempat itu. Muli kayak anggaplah misalnya di masjid datang penyongsongnya, lalu inya mengapling kalau dilakbaninya, misalnya artinya gesan aku aja nih, ini kada boleh di situ aku aja. Betul ditinggalkannya mana kan dulu. Jadi bila orang datang, tempat sidin bang di kamping sidin berdahulu. Lalu sidin sembahyang di situ, nah itu makruh. Apalagi lakban misalnya kayak apa hendak berpindah. Walaupun misalnya imam maulah tempat seorang nang di situ inya aja kisahnya sembahyang nang lain kada boleh. Lain mengapling padahal kan masjid ini milik bersama. Ya kalau milik bersama kada boleh kayak mengapling itu nah. Amun mampar saja nah kada apa-apa kalau bahari waktu di Sokompol tonton pengajian tuh kan sebagian jamaah nih ada nang kada bolehkan sampai ke malam memulitan ya Allah dilanggar itu mandak sajadahnya dulu mandak sajadahna aja supaya orang kada di situ kada apa-apa kalau kayak gitu nang makruh tuh. Mbak itu di anaknya kotak-kotak atau apa hingga orang kada kawa lagi di situ inya kada kawa pindah juga. Nah, gara-gara nito. Nah itu kada sip kita. Dan makruh juga salat oleh makmum di tempat yang menyamai dia akan tempat imamnya pada posisi imamnya. Misalnya kayak ini, misalnya orang nih sembahyang berjamaah, misalnya berdua nih, ini imam nih makmum. Nah bila tumitnya nih sama tumitnya nih posisinya nih imam saya nih makmum tumitnya sama ujung tumitnya nih. Itu makruh.
amunnya tamaju makmum pada imam sadesah tak makmum nih. Nah jadi si makmum ini undur sedikit ibaratnya undur sedikit daripada si imam tumitnya. Amunnya sama tumitnya lawan tumit imam ini posisinya makruh. Amun tamaju bisa desah, tamaju makmum nih pada imam bisa desah. Jadi tadu di ya lebih ke belakang sedikit, mundur sedikit. Nah kayak itu. Bila berduaan aja lagi bro. Bila berduaan. Amunnya bertiga berempat tuh kan undur sekali kena ya kalau. Amunnya berduaan tuh kayak ini biasanya nah posisinya. Sedikit. Jangan kayak inilah, jangan kayak ini tuh deh maksudnya. Apalagi kayak ini. Nah. Ini imam ini makmum jadi mundur. Dan makruh juga sholat hal keadaan menahani kencing. Maksudnya nih kayak ini orangnya ini asalnya kan ada hendak kami bang sembahyang kayak bukan orang ini mulai awal nang sebelum sembahyang dasar menahani bang kami lalu dibawanya sembahyang. Nah itu nama makruh. Seharusnya kan kami akan dulu istinja wudu hanya sembahyang. Amunnya kayak ini kan ada bapak. Nah atas pemulaan tadi kan tidak hendak kami sembahyang pas 2 rakaat haro hendak kami itu kan ada bapak itu ditahan aja nih toh karena makruh. Ini maksudnya menahani mulai sebelum sembahyang ditahaninya berdahulu. Nah itu makruh seharusnya dikamihakan dulu istrinya wudu hanya sembahyang supaya sembahyangnya itu kada terganggu oleh menahani pak kami. Dan menahani berak hendak behira misalnya hirakan dulu sebenarnya istinja hanya wudu hanya sembahyang ditahan ini hanya sembahyang. Nah itu bisa dipastikan kada tenang sembahyangnya. Dan menahani kentut kita belum sembahyang lagi amunnya waktunya masih panjang kentut akan dulu nya wudu hanya sembahyang. Nah kayak gitu. Lain halnya misalnya kentutnya itu tiba-tiba datang ketika kita sudah sholat itu jangan dikantutakan batal jadi tahani aja itu sampai tuntung. Dan menahani kencing dan berak sekaligus keduanya mana hendak kami mana hendak behera nih lalu dibawa sembahyang jangan behera kami dulu istinja hanya wudu hanya sembahyang. Nah dan makruh juga salat ketika mengingini akan makanan yang sudah disiapkan jika masih luas waktu salat. Kayak isya ini kan masih luas nih waktu salat isya nih sampai ke subuh gitu. Jadi biasanya kita belum sembahyang isya nih. Parut kita gerurukan juga bang sudah. Cuma bini sudah mengotakkan juga. Itu baik makan. Namun kita keburu sembahyang itu makruh. Mana gerukan parut, mana keciuman baunya sudah nih digautakan mau sudah itu kada tenang sembahyang kita. Makan dulu. Iya kayak nggak makan kita makan dulu sunatnya makan dulu tuntung sudah makan hanya sembahyang wudu sembahyang. Nah kayak itu. Artinya maksudnya di sini dihabiskan tuh gawian-gawian kita misalnya menjalan banyu tuh tuntung akan dulu menjalan banyu sampai mengulang ya kita sembahyang jangan ditinggalkan kata sembahyang pas mengulang siapa mati saya kita melihat hari hujan tetap pesan kita sudah kering dulu sembahyang nih nah angkit itu tetap pesan buat ke rumah hanya gitu sembahyang kita sembahyang musim hujan nah basah siapa mati nah itu mulai kada tenang juga sampai dalam kitab tuh hendak ngituh ngerti ya kalau hendak ngituh hendak menjima istri nih tapi belum sembahyang isya lagi belum sembahyang isya pasti dah nah pikiran ini nyanyok nih nang di bawah mano benar managih benar. Jadi jima dulu, 5 tuntung jima selesai, mandi wajib, sembahyang isya. Nah, supaya pikiran kita tuh tenang waktu sholat tuh kada terganggu dengan urusan apapun.
Nah, kayak itu. Waktu anu gini lah, waktu kita marah gin, kita sarik gin. Kan kita ini bisa kadang-kadang sarik katakan emosi. Mun kawat tuh ampihakan dulu emosinya sembahyang. Namun kehangatan emosi itu sembahyang bisa kadingat kira berapa jumlah rakaatnya bisa. Gara-gara emosi, gara-gara sarik nih tuh. Nah, tapi ini jika masih luas waktu sholat, namun waktu sholat udah habis juga, kita belum makan garukan parut, tuh sholat diutamakan gina keluar gina waktunya, cuma yang asa belum, cuman 5 menit lagi masuk waktu maghrib, belum makan lagi nih sudah disiapkan sembahyang dulu itu, kita mau makan bisa pada saat sembahyang asar habis waktunya masuk waktu maghrib. Nah ini maksudnya bila luas waktu sholat. Dan makruh juga sholat saat marah. Nah di sini leh saat sarik marah. Dan saat mengantuk. Nah bila misalnya nih imba maghrib mengantuk, ayo guring dulu kita siapakan bang alarm mungkin jam 12 ke bangun hanya sembahyang isya. Nah ada apa dan bertutup muka atau pakai masker. Masker misalnya sembahyang makruh. Masker binian tuh misalnya bercadar misalnya buka cadarnya. Jangan harus bercadar makruh. So sembahyang. Nah, bagi laki-laki dan pakai cadar bagi wanita itu makruh. Dan terbuka kepala nih bagi laki-laki lah. Alias tidak pakai kupiah. Nah, jadi lelakian nih bila sembahyang ada bawa kupiah makruh. Maka ada bawa kupiah makruh, jadi sunatnya bawa kupiah. Nah, sunat bawa kupiah. Bila ada bawa kupiah makruh. Bagi laki-laki dan memakai pakaian yang bergambar-gambar. Nah, gambar apa misalnya? Nih, gambar tengkorak kah misalnya? Di belakang apalagi tulisan misalnya. Nah, apa tulisannya misalnya? Nah, itu makruh. Jadi sunat kita sembahyang pakai pakaian yang polos saja warnanya. Terserah warna apa. Tapi yang paling bagusnya warna putih, Bang. Cuman seandainya selain warna putih asal polos, jangan gambar, jangan berwarna-warni. Nah, sunat cerita. Kalau bebinian itu ya bukannya polos ya, hendak hijau kah, kuning kah, irang kah, putih kah. Jangan memakai mukana nang warna macan. Nah, ada orang juga warna macan. Atau bertulis-tulisan yang melalaikan. Nang maulah lalai. Kita kan ada malihati bang. Usia orang lalai malihati. Orang tuh sembahyang juga malihati baju kita nih bertulis-tulisan nih. Aluinya lalai. Ada ingat lawan Tuhan lagi. Nah. Dan makruh juga salat hal keadaan mengulur pakaiannya sampai ke bumi bagi laki-laki sekalipun di luar salat. Namun jika niatnya karena baagak alias sombong, maka hukumnya jadi haram, gak dari makruh. Nah jadi sunatnya leh kita lelakian lah, nih kita lelakian betapih kah, bagamis kah, baselawar kah di atas mata kaki. Di atas sunat lah, sunat aja sunat. Jadi bila di bawah pada mata, ini misalnya nih mata kaki nih, nah di bawah pada mata kaki nih tetapi itu makruh. Tapi kalau ini mata kaki nih, amunnya niatnya bagak jadi haram, supaya koyo-koyoan, supaya harat jadi haram. Nah tapi kalau kada ada niat bagak makruh, karena Nabi itu di atas mata kaki, bersalawat. Tapi kalau bebinian itu disuruh untuk menutupi sampai ke bawah sampai seluruh anunya batisnya. Nah, pilihnya kada pakai kaos kaki. Nah, bahkan bebinian tuh kalau kaki itu masuk aurat. Bila dalam sembahyang tuh jangan kelihatan kaki itu, betis tuh jangan kelihatan. Nah kalau lelakian sebaliknya itu sunat waktu sembahyang, bahkan di luar sembahyang pun, di dalam sembahyang di luar sembahyang kah itu sunat di atas mata kaki, di atas buku lali.
berpakaian itu. Mungkin itu saja yang dapat kita baca. Mudah-mudahan kita kau mengamalkan dengan tahu hukum-hukum yang makruh nih, kita kau menghindari kada menggawi, niatnya menghindari yang makruh, itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan makruh itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.